Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam penyampaian implementasi yang saya ingin diseminasikan kepada Bapak Ibu guru teman sejawat. Yang jelas, yang terutama juga tidak lupa, mohon maaf, yang terhormat Pak Yono sebagai Wakil Humas di SMA Negeri 1 Ponggok, dan juga teman-teman rekan sejawat SMA Negeri 1 Ponggok. Ini nanti saya akan mendiseminasikan tentang laporan implementasi daripada 7 jurus BK Hebat, yang mana nanti ada 2 aspek yang sekiranya saya akan presentasikan kepada panjenengan semuanya tentang apa. Yang pertama tentang mengenali potensi peserta didik dan juga bagaimana kita mengenali emosi peserta didik. Yang di sini nanti kurang lebih waktu yang saya perlukan kurang lebih sekitar 30 menit ataupun bisa lebih, nanti disesuaikan dengan situasi. Untuk acara pagi hari ini, yang pertama ini pembukaan, yang kedua sambutan dari wakil kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup. Untuk menginjak yang pertama atau pengacara yang pertama, langsung saja untuk sambutan dari Bapak Suyono sebagai Wakil Humas SMA Negeri 1 Ponggok. Kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliaunya narasumber Bapak Ari Purnomo SPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik. Yang pertama, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'd. Marilah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa selalu menjadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur alhamdulillah rabbil alamin, yang mana saat ini kita senantiasa selalu diberikan rahmat, nikmat berupa kesehatan. Salam kita menjadikan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri teladan yang kita tunggu syafaatnya. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kita bisa hadir di ruangan multimedia SMA 1 Ponggok. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Pak Ari telah mengikuti kegiatan diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat, ya. Ini merupakan kegiatan yang nantinya akan memberikan kompetensi bagi birunya, dan harapannya nanti setelah mendapatkan apa yang ditugaskan, harapannya nanti bisa diimplementasikan di SMA 1 Ponggok, dan yang tidak kalah pentingnya nanti juga rekan sejawat yang ada di SMA 1 Ponggok. Harapannya seperti itu, sehingga nanti ke depan SMA 1 Ponggok semakin luar biasa. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses, dan sekaligus nanti pemaparan yang nanti akan disampaikan berjalan dengan lancar dan barokah. Saya cukupi sekian. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suyono yang telah memberikan sedikit sambutan untuk mengawali kegiatan kita hari ini.
Ini kita langsung saja ya untuk presentasi bagaimana hasil daripada pemaparan ataupun pengimplementasian 2 jurus dari 7 jurus BK Hebat, yang mana salah satunya itu saya di sini ingin mengimplementasikan yakni jurus 1, yakni tentang kenali potensi. Kenali potensi di mana siswa itu yang nantinya juga akan ingin mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita, diri mereka, dan bakat minat yang sekiranya nanti mereka ingin kembangkan. Yang jelas untuk mengetahui potensi siswa itu saya menggunakan untuk metode yang dari Reasek ya. Metodenya Reasek tentang mengetahui tes kecerdasan majemuk, di mana ini nanti untuk tesnya itu akan mempunyai beberapa sasaran kegiatan. Sasarannya yakni yang pertama itu ada dari siswa, yang kedua dari Bapak Ibu guru mapel dan juga guru BK. Yang jelas untuk mengidentifikasi minat ataupun karir siswa yang nantinya itu saya berdasarkan tentang teori Reasek. Apakah Reasek itu ya? Reasek itu realistik ataupun suka bekerja ataupun bekerja dengan benda, alat, mesin ataupun aktivitas fisik ya. Dan yang kedua ada investigatif, yakni senang berpikir dan teliti. Jadi siswa itu mempunyai beberapa karakteristik dalam dirinya masing-masing. Itu kalau dalam teori Reasek itu dibagi menjadi 7, yakni realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. 6 ya berarti ya. 6 dibagi menjadi 6. Dan nantinya itu dalam pembagian itu saya akan menggunakan beberapa aplikasi yang akan mendukung saya untuk menggali potensi mereka. Salah satunya tentang aplikasi Aku Pintar yang kemungkinan yang nantinya itu sudah saya bagikan kepada siswa dan hasilnya akan saya presentasikan untuk hari ini. Terus untuk alasan saya menggunakan teori Reasek ini salah satunya yakni membantu siswa mengenali potensi dan kecenderungan diri yang dimiliki sesuai dengan kepribadian. Kadang itu siswa mempunyai karir yang dia itu mempunyai minatnya itu menjadi seorang mekanik, tetapi dia secara teorinya dia itu suka yang investigatif. Semisal apa? Kalau dia sekolah itu sangat suka pintar membaca, pintar menulis, tetapi dalam pekerjaannya dia itu sebagai mekanik, itu kan tidak sinkron. Maka dari itu sebelum itu akan terjadi, nanti kita akan memberikan batasan-batasan ataupun kemungkinan yang terjadi apabila potensi itu diketahui secara dini kepada siswa. Jadi seperti itu. Terus instrumen reaksi ini telah banyak digunakan oleh beberapa ahli, juga dari beberapa kalangan guru-guru itu banyak yang menggunakan teori ini juga. Dan untuk teori Reasek ini juga mudah diadministrasikan. Dan waktu untuk tempat pelaksanaannya yakni kemarin tanggal 27 Oktober itu tepatnya di kelas 10-2, itu sejumlah kurang lebih 36 siswa yang saya ambil sampel sekitar 36 anak pada pukul 8 sampai 8.40 sampai 9.30 sesuai dengan jam maksud BK. Untuk metode dan medianya bisa dibaca sendiri-sendiri ya nanti ya. Kita langsung ke hasil saja, soalnya mengingat waktunya mungkin juga agak banyak juga, mengingat kita juga harus masuk ke kelas untuk proses pengajaran juga. Nah, di sini ada hasil interpretasi asesmennya, yakni ada sejumlah 36 siswa, yakni dari kelas 10-2. Hasil pengolahan data yang menunjukkan distribusi minat karir sebagai berikut. Salah satunya ada namanya itu Aditya Rizky, tipe reakseknya yakni sosial dan
sosial, dan kombinasinya ada beberapa kombinasi ya. Yang di tipe realistik itu kemungkinan yang terjadi itu pasti maksudnya kalau dia itu bertipe realistik, investigatif ya itu saja. Tetapi nanti kalau ada kombinasi tipe, kadang anak itu mempunyai beberapa tipe yang dominan. Di dalam aplikasi Aku Pintar itu ada memungkinkan bahwasanya hasil itu ada beberapa yang dominan. Misal realistik dan investigatif itu semuanya dominan di 40%, yang 20% yakni tentang artistik seperti itu. Jadi ada kolaborasi yang mana nanti bisa dikembangkan secara bersama-sama maupun salah satunya. Untuk Aditya Rizky Effendi itu interpretasi dan rekomendasinya yakni dia itu pribadi yang komunikatif, bertanggung jawab dan terorganisir dengan kecenderungan untuk mengarahkan, membantu dan mengatur orang lain demi mencapai tujuan bersama. Cocok bekerja pada lembaga pendidikan, manajemen sosial, administrasi publik dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk nama-nama lainnya semuanya ada terlambat juga sampai bawah sejumlah 36 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 15 perempuan. Dan hasil rekapitulasi hasil asesmennya, minat karir sejumlah 36 siswa kelas 10-2, yakni yang pertama ada realistik ada sejumlah 9 siswa dengan presentasi 18,9%, investigatif sejumlah 6 siswa sejumlah 11,3%, artistik 4, sosial 12, impressing 3, konvensional 16. Jadi kecenderungan dalam satu kelas itu konvensionalnya lebih besar, yakni 16 siswa dari 36. Dalam diagram lingkaran menunjukkan distribusi tipe realistik kelas 10-2 yakni sama ini tadi untuk presentasinya. Jadi kesimpulannya dari data di atas, tipe dominan di kelas 10-2 yakni tipe konvensional dengan jumlah 16 siswa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kenyamanan pada aturan. Jadi anak-anak kita itu kemungkinan besar itu nyaman terhadap aturan. Kalau di dalam instansi tidak ada aturannya, menurut mereka mungkin tidak kurang adanya pemantauan yang ketat. Jadi seperti itu. Adanya prosedur dan data yang jelas secara cenderung senang melakukan pekerjaan administratif atau rutin yang membutuhkan ketelitian. Tipe kedua yang cukup kuat adalah sosial, menunjukkan ada pula kelompok siswa yang suka membantu orang lain. Ya semuanya bahwasanya kita berharap bahwasanya anak-anak kita itu mempunyai sosial yang tinggi juga. Sosial yang tinggi itu dibutuhkan dengan apa? Mereka bisa saling membantu orang lain, bekerja sama, dan bisa berorientasi pada kegiatan sosial ataupun pelayanan. Paparan interpretasi hasil asesmennya. Berdasarkan hasil asesmen minat karir menggunakan instrumen tes Riasek Holland ya, melalui platform Aku Pintar, diperoleh gambaran kecenderungan minat karir siswa kelas 10-2 sebagai berikut. Sebagian besar yang dominan yakni konvensional, diikuti oleh tipe sosial, realistik, investigatif, dan sementara tipe artistik dan interpretasinya hanya untuk sebagian kecil siswa. Dari tipe C tersebut, yang paling dominan yakni 32,2% menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki karakter yang terstruktur. Jadi anak-anak itu lebih suka bahwasanya itu ada aturannya dan dia diperintah untuk melakukan sesuatu daripada dia itu mengimajinasikan ataupun mengkreativitaskan dirinya itu kurang. Kalaupun ada perintah berarti dia harus bisa melaksanakan. Tipe anak kita seperti itu. Intinya biasanya kalau orang-orang bilang itu anak kita itu kalau nggak dituntun nggak ngaku. Seperti itu. Itu berdasarkan dari salah satu kelas yang dari kelas 10-2 yang kemarin saya sempat untuk saya teliti juga. Tipe yang dominan yakni tipe konvensional ya. Dan selanjutnya tipe sosial dan juga investigatif.
Dari rekomendasi dari hasil tersebut ada rekomendasi tindak lanjut yang peneliti ataupun saya nanti bisa klasifikasikan, yakni dari temuan dari hasil interpretasi asesmen minat karir YASEK pada siswa kelas 10-2, maka perlu adanya rekomendasi atau tindak lanjut dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi sesuai dengan kecenderungan minat dan karakteristik pribadinya. Rekomendasi ini terbagi menjadi dua bagian, yakni rekomendasi untuk pihak sekolah ataupun guru dan rekomendasi khusus untuk guru BK ataupun guru BP. Yang pertama yakni rekomendasi umum itu untuk sekolah dan guru. Kita melihat daripada apa yang sudah masuk ataupun apa yang sudah dikerjakan anak dan tipe kecenderungan daripada siswa kelas 10-2 sudah mengerucut kepada konvensional, yakni bagaimana kita bisa, yang pertama yakni bagaimana kita bisa mengintegrasikan pendekatan sosial dalam pembelajaran. Jadi kalau anak itu tidak harus diperintah ataupun tidak harus ditunjukkan, dia itu nanti bisa cenderung untuk bisa jalan sendiri. Mengingat sebagian besar siswa kita memiliki tipe sosial dan guru dianjurkan menggunakan metode pembelajaran bersifat kolaboratif. Anak-anak itu kalau semisal kelompokan itu lebih senang, khusus untuk kelas 10-2, seperti diskusi kelompok, proyek bersama, dan per-learning agar siswa dapat belajar sambil berinteraksi. Terus yang kedua, pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek untuk siswa dengan tipe konvensional. Guru perlu menyediakan panduan kegiatan terstruktur, detail, kegiatan yang dimaksud berupa demonstrasi, praktek, maupun eksplorasi materi secara terbimbing. Yang ketiga, fasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Sekolah disarankan memperluas variasi ekstrakurikuler yang menyangkut bidang sosial, bidang yang melakukan ketelitian seperti PMR, care, pramuka, dan jurnalistik, agar siswa dapat menyalurkan potensi minat masing-masing. Yang terakhir untuk rekomendasi untuk guru, pendekatan personal bagi siswa tipe artistik atau enterprising. Guru perlu memberikan ruang bagi siswa untuk tipe artistik ya dan enterprising untuk mengekspresikan ide-idenya. Jadi kalau anak-anak kita itu cenderungnya yang konvensional ataupun anak-anak itu intinya kalau nggak disuruh nggak jalan ataupun kalau nggak ditunjukkan nggak ada hasil itu. Berikan mereka proyek yang nantinya itu biar mereka itu bisa mengekspresikan apa yang mereka ekspresikan sesuai dengan bakat minat mereka dan tidak keluar dari konteks materi yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. Ada semisal Pak Broto menggambar, pelajarannya itu menggambar sekeliling sekolah. Berarti tidak harus di dalam kelas kan untuk gambarnya. Bisa di luar kelas, bisa di samping kelas, bahkan bisa di kantin ataupun yang lain, biar mereka itu bisa mengekspresikan apa yang mereka lihat ke dalam suatu gambarannya tersebut. Jadi seperti itu. Untuk guru BK, rekomendasi khusus untuk guru BK, yakni pelaksanaan bimbingan klasika bertema eksplorasi karir. Itu sudah tercantum juga dalam laporan kami dari BK, di dalam RPL BK dan juga program tahunan dan semesteran daripada guru BK. Ini untuk rekomendasi guru BK, nanti bisa dibaca juga. Kita skip saja soalnya di sini nggak ada guru BK-nya ya. Integrasinya dalam layanan bimbingan konseling ini tadi juga sudah saya integrasikan, di mana dalam tipe-tipe yang sudah dipilih siswa itu siswa kelas 10-2 itu mempunyai kecenderungan dalam minat karir yakni tentang tipe konvensional, dan nantinya tujuan pelaksanaan layanannya itu yang nantinya khusus untuk BK itu membantu siswa memahami bakat minat dan kecenderungan karirnya, memberikan bimbingan merencanakan jalur pendidikan dan karir sesuai dengan tipe RIASEK ya, dan mengembangkan keterampilan belajar mengambil keputusan karir. Untuk bentuk layanannya, ini integrasinya itu sudah sempat kami sampaikan kepada teman-teman dari guru BK kemarin. Ini skip saja mungkin dari guru mapelnya. Dan untuk
kami berharap untuk apa itu namanya, untuk guru-guru mabel bisa menyesuaikan, nanti bisa kita kasih untuk jurnal ataupun data-data yang mana potensi siswa tentang bakat, minat, tentang karirnya itu nanti masuk tentang apa, biar nanti Bapak Ibu guru bisa mempunyai gambaran-gambaran di mana nanti bisa menjadikan proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Untuk kesimpulannya, yakni berdasarkan hasil asesmen minat karir menggunakan instrumen riaset dan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal pada siswa kelas 10-2 dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebagian besar siswa memiliki dominan tipe konvensional, sosial, diikuti realistik, dan investigatif. Yang kedua, hal ini menunjukkan kecenderungan siswa untuk menikmati kegiatan yang terstruktur, terjangkau, serta kegiatan bernuansa sosial dan membantu orang lain. Layanan bimbingan klasikal membantu siswa memahami hasil asesmen secara lebih mendalam, mengenali potensi diri, menyusun rencana awal terkait studi lanjut dan kader. Hasil asesmen riaset menjadi data awal yang penting bagi guru BK dalam merancang tindak lanjut layanan, terutama pada bidang bimbingan karir dan pengembangan diri siswa. Saran-sarannya bagi siswa diharapkan siswa dapat terus mengembangkan potensi dan minatnya dengan aktif mengikuti kegiatan sekolah sejalan dengan tipe minatnya. Bagi guru BK perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan, secara terencana, misalnya melalui kegiatan karir D, kunjungan kampus, konseling individu untuk siswa yang masih bingung dalam arah minatnya. Bagi sekolah, yakni dapat menjadi data pendukung dalam membentuk 8 dimensi profil lulusan dan perencanaan kegiatan pembinaan karir secara menyeluruh di jenjang SMA. Untuk implementasi jurus 1 mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita langsung dikumpulkan untuk jurus 2 terlebih dahulu ya, soalnya waktunya juga singkat. Ya. Untuk yang kedua, laporan implementasi jurus 2 yakni tentang pengelolaan emosi. Saya yakin untuk Bapak Ibu guru semuanya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu tidak pernah bertanya bagaimanakah perasaannya anak-anak. Bagaimanakah sekarang anak-anak ini posisi perasaannya seperti apa? Pernah tanya apa tidak? Kadang-kadang seperti apa contohnya Pak Hanif? Oh iya, siap pembelajaran Pak, sudah belum gitu ya. Pernah nggak kalau Bapak Ibu guru bertanya seperti ini? Sehari ini apakah yang membuat mood kalian itu bagus dan mood kalian jelek? Coba ditulis salah satunya apa saja. Belum pernah ya, mood ataupun nanti dalam pengelolaan emosi itu kita akan mengetahui, kita sebagai guru itu perlu memahami satu persatu emosi daripada siswa di kelas. Alangkah enaknya nanti kalau kita itu bisa melihat emosi anak setiap harinya per individu. Dengan contohnya apa? Dalam pembelajaran itu mood itu harus semuanya berharap mood itu bagus semuanya kan? Ya. Semua mood itu bagus semuanya. Tetapi ada kemungkinan juga bahwasanya anak ternyata di dalam di dalam pembelajaran itu ada yang mengganggu, menjadikan kemudian tidak bagus. Maka dari itu dalam pengelolaan emosi ini kita di sini akan mengidentifikasi pola emosi yang sampelnya tadi di kelas 10-8. Jadi seperti itu. Ini saya punya cerita terlebih dahulu. Semisal andaikan Bapak Ibu guru membayangkan seperti ini. Bapak Ibu guru hari Senin di minggu pertama itu Bapak Ibu guru mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja itu masuknya jam 7 tepat. Kita sebagai guru ternyata itu jam 7 tepat itu diwajibkan lagi jam 7:15 sudah harus dalam ruang kelas. Ternyata pagi itu jam 6:15 anak Bapak Ibu guru itu belum mandi. Dan akhirnya Bapak Ibu guru memandikannya terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu guru selesai ngurus anak, berangkat ke sekolah. Itu jam 7:20. Tidak tahunya di tengah jalan bannya itu bocor. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru? Biasa ya,
Marah biasa? Ya marah ya, bingung. Bingungnya ini mau diapakan, ditinggal atau ditempelkan ya, jadi seperti itu. Nah ternyata di dalam setelah sampai sekolah itu Bapak Ibu guru itu sebelumnya cari tambal ban itu jalan kurang lebih sekitar 1 kilometer. Jalan 1 kilometer baru bertemu tukang tambal ban. Capek nggak? Capek. Kalau capek itu perasaannya masih bagaimana? Jengkel kan sih? Jengkel. Setelah Bapak Ibu guru sudah nambal ban, itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah otomatis akhirnya apa? Terlambat kan? Terlambat. Ada kemungkinan Bapak Ibu guru pas waktu Bapak Ibu guru masuk ke kelas itu emosi Bapak Ibu guru bisa dibawa ke kelasnya masing-masing apa tidak? Bisa. Contohnya apa? Kalau semisal Bapak Ibu guru masuk dalam keadaan emosinya tidak enak, itu kadang ada anak yang berbicara nyelekit sedikit, Bapak Ibu guru langsung naik darah, sikat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita itu bisa mengenali potensi, terutama kita mengibaratkan guru, kita juga harus bisa mengenali potensi anak-anak kita masing-masing. Kan kadang anak yang terlambat itu tidak harus karena adanya dia bangkok, kan enggak. Kita juga harus tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Siapa tahu ternyata dia tadi nolong orang yang jatuh terlebih dahulu, akhirnya dia itu terlambat. Ya sama, kalau kita terlambat kita kan juga harus mengetahui kenapa kok bisa terlambat. Pernah nggak Bapak Ibu guru itu bertanya bahwasanya terlambatnya kenapa? Apakah ada sesuatu hal yang sekiranya itu membuat dia terlambat dan hal tersebut mampu panjenengan pahami? Misal gini, mohon maaf Pak, saya terlambat karena tadi saya menolong ibu-ibu yang hamil besar terus dia jatuh di dalam karena dia jatuh itu ada pendarahan, terus saya antar dulu ke puskesmas. Jadi seperti itu. Ya, langsung saja ya untuk masuk ke pokok pembahasannya dulu juga. Dalam pengelolaan emosi ini itu saya berkesimpulan bahwasanya untuk dalam pengenalan emosi atau pengelola emosi, saya mengambil sampel kelas 10-8, yakni dalam mengembangkan kemampuan atau mengenali, memahami, mengelola emosi secara sehat dan adaptif melalui kegiatan reflektif yang mendengarkan interaktif secara berbasis pada pengalaman pribadi sehari-hari. Tujuan khususnya bagaimana mereka itu bisa meningkatkan kesadaran diri ataupun self awareness ya terhadap berbagai jenis emosi yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu siswa mengenali emosi ataupun mood mereka sehari-hari di dalam pembelajarannya, melatih siswa untuk mengidentifikasi faktor penyebab munculnya emosi tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif, dan juga mendorong siswa untuk mengekspresikan emosi dengan cara tepat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, mengembangkan kemampuan regulasi emosi agar siswa mampu mengendalikan reaksi emosional dalam menghadapi tekanan akademik. Sasaran kegiatannya yakni kelas 10-8 sejumlah 32 siswa, laki-laki 15, perempuannya 17. Manfaat kegiatannya yakni bagi siswa membantu siswa meningkatkan kesadaran dirinya atau self awareness. Terus yang kedua, membiasakan siswa untuk mengenali, memahami, mengekspresikan emosi secara positif, melatih kemampuan mengelola stres dan tekanan akademik dengan lebih tenang dan lebih bijak, menumbuhkan keterampilan regulasi emosi yang mendukung kesejahteraan mental, hubungan sosial dan harmonis, menjadikan siswa lebih mandiri, berempati, tanggung jawab terhadap perilakunya. Dan bagi guru mata pelajaran yakni memberikan pemahaman lebih baik terhadap kondisi emosional siswa yang tepat dalam mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar, membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih inklusif, empatik, responsif terhadap kebutuhan siswa, memperkuat komunikasi guru dan siswa melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Biasanya kalau siswa salah itu cenderungnya guru itu mesti memarah tanpa guru itu mengetahui daripada itu latar belakang anak itu membuat marah guru seperti apa. Dapat membantu mengurangi potensi konflik di kelas karena guru mampu memahami dinamika emosi siswa secara lebih objektif.
dan menjadi sarana bagi guru untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila terutama pada dimensi mandiri, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagi sekolah dan bagi guru juga sama, bisa dibaca nanti. Untuk instrumennya itu dalam mengidentifikasi pola emosi itu yang saya gunakan yakni tentang emotion mood tracker, yakni bagaimana itu kita bisa mengekspresikan dengan cara menunjukkan emoticon. Kalau emoticon senang seperti apa, emoticon susah seperti apa. Jadi seperti itu. Dan anak-anak nanti juga diminta untuk membuat jurnal harian dan mingguan untuk pelaksanaan mood tracker tersebut. Jadi setiap hari anak-anak itu disuruh menganalisis bagaimana perasaannya ataupun emosinya pada saat itu. Jadi kalau hari ini dia senang, kenapa kok bisa senang? Apa yang menyebabkan dia senang? Kalau dia itu sedih, apa yang membuat mereka sedih? Bagaimana penyelesaiannya? Melalui emotion mood tracker ataupun guru itu dapat mengidentifikasi beberapa aspek penting dari kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan refleksi diri. Waktu dan tempat pelaksanaan layanan yakni Jumat 31 Oktober 2025 jam 10.20 sampai 11.50 ruang kelas 10.8, yakni metode pelaksanaannya dengan role playing atau permainan peran, yang dimana media pelaksanaannya yakni PowerPoint dan sebagainya. Prosedur pelaksanaannya guru memberikan apresiasi, persepsi layanan, bahkan memberikan arahan kepada siswa, untuk bentuk kelompok, melakukan refleksi kegiatan, menjelaskan konsep teori, dan seterusnya. Evaluasinya, kegiatan pembelajaran belajar kegiatan PSI ataupun pembelajaran sosial emotional learning dengan metode bermain peran ada berjalan dengan cukup baik, mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Siswa terlihat antusias dalam mengikuti permainan peran, maupun sebagian besar masih sering berpartisipasi. Siswa tergolong pasif, hanya beberapa siswa yang benar-benar terlibat aktif dalam memerankan situasi, menyampaikan refleksi terhadap kegiatan. Hasil identifikasinya pola emosi terlihat jelas dalam tabel yang sudah dikumpulkan anak, yakni tanggal 31 Oktober dengan menggunakan emotion mood tracker terhadap 32 siswa kelas 10-8, yakni Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Ada beberapa bagian cemas dan bingung, sedih juga ada, rajin juga ada. Rekapitulasi pemicu emosi dari 32 siswa tersebut, yakni ada bahagia 138 kali, sedih 10 kali, marah 9 kali, takut 6 kali, cemas 2 kali, biasa saja 3 kali, tenang 1 kali, bingung 12 kali, malas 15 kali, antusias 2 kali, dan lelah 1 kali. Jadi murid-murid kita khususnya di kelas 10-8 itu tergolong sebagai siswa atau kelas yang bahagia. Juga tergolong juga siswa kelas yang malas, karena 15 dari 32 anak itu memilih malas juga, yang tentang kelelahan, banyak tugas. Mungkin Bapak Ibu guru banyak memberikan tugas, bisa dikurangi sedikit ya nanti untuk anak-anak biar lebih termotivasi. Mungkin metode pembelajarannya lebih menyenangkan seperti itu ya. Cuacanya panas sekali, mungkin kipas anginnya nggak nyala juga ya. Nah, kadang juga ada guru yang jamnya kosong, tidak ada kegiatan dilakukan. Jadi seperti itu. Bahagia ya Pak ya. Ya, untuk paparannya itu ini yang terakhir ya. Paparan berdasarkan hasil pengumpulan emotion mood tracker selama periode pelaksanaan pembelajaran PSE diperoleh gambaran siswa kelas 10-8 menunjukkan beragam pola emosi, yakni secara umum sebagian besar mengalami emosi positif. Ada sebagian kecil yang merupakan emosi yang negatif, dan juga yang dominan itu di kelas 10-8 semuanya positif semua.
Rekomendasi tindak lanjut terutama bagi guru dan pihak sekolah, pihak guru diharapkan untuk lebih peka terhadap kondisi emosional siswa di kelas. Jangan mudah menciptakan suasana belajar yang aman, ramah, dan mendukung. Siswa akan merasa lebih nyaman mengekspresikan diri serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terus guru mata pelajaran dapat menyisipkan aktivitas ringan seperti refleksi perasaan, permainan, kerjasama, ataupun kegiatan apresiasi diri untuk menjaga keseimbangan emosional. Emosi siswa selama proses belajar. Berdasarkan munculnya emosi seperti lelah, cemas, bosan, sekolah perlu meninjau ulang beban tugas serta jadwal belajar yang tidak terlalu padat. Juga disarankan untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Sekolah dapat menyelenggarakan workshop ataupun pendampingan bagi guru untuk memperkuat keterampilan mengenali, memahami, dan merespon kondisi emosional siswa secara profesional. Sekolah sebaiknya membentuk support system yang melibatkan guru, wali kelas, guru BK memantau kesejahteraan emosional siswa secara berkala melalui kegiatan sel ataupun program konseling preventif. Untuk guru BK skip, nanti sudah saya bicarakan juga sama guru BK. Ini sudah. Ini tentang layanan BK juga. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak Dik. Ya silakan Pak Dik. Ini saya batasi satu saja ya untuk pertanyaannya ya, nggak sampai banyak soalnya 30 menit nanti. Untuk Mas Roy nanti jangan di-cut dulu ya, jangan di-cut dulu ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanif Dadi Gunawan dari Guru PJOK. Terima kasih. Saya akan bertanya untuk yang jurus 2, Ya. di mana tentang memahami kondisi emosi yang sering terjadi antara guru dan siswa, di mana setelah saya mendengarkan paparan tadi, di situ disampaikan bahwa setiap emosi selalu ada yang melatar belakangi dan akan berpengaruh terhadap belajar siswa. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apabila kita menjumpai hal yang seperti itu, cara mengantisipasi emosi kita supaya kita tidak terlalu meledak-ledak di kelas ataupun dimanapun, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hanif. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Tuh yang jelas kita sebagai guru itu perlunya kita itu memahami emosi siswa secara berkala, per individu setiap harinya, setiap mapelnya, setiap kelasnya. Yang jelas seperti yang apa yang saya contohkan tadi, apabila ada anak yang telat, kebanyakan itu ada guru semisal marah ataupun ya jelas guru bikin, kenapa kok telat? Nanti dia telat. Kenapa kok kita nggak bertanya kenapa mereka bisa telat? Itu karena apa? Apakah dia bangkongnya itu apa? Kenapa kok dia bisa bangkong? Apakah dia itu tidur terlalu malam atau gimana? Tidur terlalu malam pun juga ada kemungkinan dia itu bisa bekerja, bisa membantu orang tua juga bisa, ataupun bisa nge-game terlebih dahulu. Apabila kita bisa menanyakan secara persuasif pada siswa, itu individu satu persatu, apabila kita mengetahui hal tersebut, itu anak akan secara aware ataupun secara sukarela untuk mengeksplorasikan emosi mereka. Kenapa kok saya itu emosinya kok seperti ini, dan bagaimana saya harus bagaimana? Yang jelas dalam penanganan emosi tersebut itu Bapak Ibu guru juga harus bisa mengetahui bahwa penyebab daripada emosi tersebut seperti apa. Apakah itu dari Bapak Ibu guru sendiri? Apakah dari siswanya sendiri? Yang jelas kalaupun dari siswa itu, kalau contohnya terlambat itu mungkin
Dia bisa bangun kesiangan karena kerja malam, akhirnya bangkong, ataupun dia di jalan itu banyak bocor, ataupun dia itu jalan kaki dari rumah, ataupun emosi yang disebabkan di dalam kelas. Misal kenapa kok di dalam setiap pelajarannya Pak Hanif itu dia kok nggak senang, ataupun dia cenderung itu pasif, bahkan tidur. Bisa jadi dalam proses pembelajaran Pak Hanif itu kurang interaktif bisa. Ataupun nanti Pak Hanif bisa bertanya kenapa kok dia itu kurang minat terhadap pembelajarannya Pak Hanif. Ataukah pola pembelajarannya Pak Hanif, ataukah memang dia itu nggak suka pelajarannya Pak Hanif. Jadi, di mana dalam mengetahui potensi ataupun bagaimana menyikapi dalam potensi anak supaya kita itu bisa lebih mendalami anak dengan catatan, dengan cara yakni bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan anak, tanya secara persuasif ya, satu persatu, yang mana nantinya itu akan lebih membuat anak itu trust kepada kita. Kuncinya yang jelas itu kita trust lebih dahulu. Jadi seperti itu Pak Hanif. Mungkin ada yang kurang puas terhadap jawaban saya. Oh cukup, terima kasih ya. Mungkin dari situ ya, untuk apa itu pelaksanaannya ini, mungkin kalaupun nanti perlu kita berdiskusi lanjutan, didiskusikan di ranah yang lainnya saja. Mungkin dalam presentasi kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah mau dan telah sudi untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri ataupun mendengarkan presentasi dari beberapa jurus 7 guru BK hebat, yakni tentang pengenalan potensi dan juga pengelolaan emosi. Jadi seperti itu. Kalaupun tidak ada pertanyaan lagi ataupun yang nantinya itu ada tindak lanjut dan yang lain-lain, mungkin bisa kita bicarakan di lain tempat dan lain waktu. Untuk kegiatan kali ini saya kira cukup, dan mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.